Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bersyukur saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Ada yang di Indonesia, ada juga Pak Zainal yang di Qatar, ya. Demikian pula yang di Kalimantan tadi Pak Retnawan dan Bapak Ibu semua dari alumni haji ataupun umroh mungkin ya, haji dan umroh juga mungkin, atau haji saja ya Pak, dari Tazkiyah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa dipertemukan. Semoga apa yang akan kita sama-sama diskusikan seperti kata host tadi Pak Doni, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah tinggalkan, telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tema yang dipilih, kita akan membicarakan mengenai membina keluarga yang surgawi. Ya. Mohon izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu. Masih belum di enable nih Pak host, mungkin. Baik, terima kasih. Menarik sekali nih membahas keluarga yang rumah yang surgawi ini, karena inilah sebetulnya benteng kita. Jadi bagaimanapun solehnya kita, kalau pulang ke rumahnya nggak enak, hancur lagi gitu ya. Kalau rumah kita tidak surgawi, maka kita sebetulnya belum berhasil membangun kesolehan. Oke, saya langsung saja, mudah-mudahan bisa kita to the point dan nanti menjadi diskusi kita yang mungkin menarik. Jadi Bapak Ibu, kalau di bahasa Inggris ada bedanya antara house dan home, ya. Kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kayaknya sama ya, rumah. Nah, house dan home itu beda. Itu house itu adalah buildingnya, bangunannya, sementara home itu adalah orang yang tinggal di dalamnya. Jadi interaksi yang terjadi di antara orang-orang di dalamnya itulah home. Ya. Dan tentu saja membangun house atau rumah itu butuh waktu cuma sebentar saja. Butuh waktu cuma sebentar saja. Ya mungkin sebulan, 3 bulan, 4 bulan atau setahun. Ada waktu yang pasti gitu ya. Sebentar saja. Tapi building a home, it takes a lifetime. Itu adalah pekerjaan seumur hidup. Ya, membangun home itu Bapak Ibu. Ya. Maka itu ada orang begini. Ada orang tanya saya, Ustadz, ya, kalau orang nikah nih, ya, terus cerai dia sama istrinya atau sama suaminya, belum punya anak, itu kan putus hubungannya. Oh tidak. Sekali kita melakukan akad nikah, itu nggak putus. Nggak putusnya gimana? Bapak dan ibu yang pernah kita nikahi itu, mertua kita, itu tetaplah mertua dia. Maksudnya secara hukum nanti, ya, dia untuk dinikahi nggak bisa ya, ya ibunya itu gitu ya, dan lain sebagainya ya hubungannya. Demikian pula misalkan istri dengan mantan mertuanya, jadi nggak ada mantan mertua gitu ya, kira-kira begitu. Itu sebagian dari bagaimana building a home, it takes lifetime, yaitu membutuhkan seumur hidup. Sekali kita melakukan ijab kabul, itu seumur hidup ininya, konsekuensinya, walaupun seseorang tadi berpisah atau bercerai. Oke, itu sebagian sebagian pendapat fikih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita maju pembahasan kita. Jadi ada bedanya antara a house dan a home, ya. Dan itulah yang diajarkan Al-Qur'an. Al-Quran itu mengajarkan, ini luar biasa ya, Al-Quran memang dahsyat sekali bagaimana cara Al-Quran mengajarkan kita, ya. Itu mengajarkan filosofi yang penting ini, ya, a distinction between a house and a home.
Nah, jadi pernikahan yang kita lakukan itu, ijab kabul yang sudah kita lakukan dulu itu adalah membangun home. Nah, contoh sekarang Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-82. Ini contoh bagaimana bangunan house-nya itu sudah hancur lama. Tapi sisa, bahkan resonansi, getaran home-nya itu masih ada. Getaran fungsinya itu masih ada. Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Kalimat Allah menjelaskan begini. Ini ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan berdua bersama kan. Nabi Musa tuh nggak sabar ya terhadap perlakuan Nabi Khidir. Ada 3 event mereka lalui. Tiga-tiganya Nabi Musa nggak sabar. Yang pertama kan ada kapal oleh Nabi Khidir dibolongin kapalnya, akhirnya tenggelam tuh ya. Kemudian ketemu yang event kedua, ketemu anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Event yang ketiga ada bangunan yang sudah runtuh oleh Nabi Khidir direnovasi bangunan itu. Ya. Rumah itu direnovasi oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa bertanya terhadap 3 event itu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir di event yang ketiga, Bapak Ibu, ya, di peristiwa yang ketiga. Pada ayat ke-82 dari surah Al-Kahfi ini, Nabi Khidir menjelaskan begini. Ini menarik kalimatnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang kita bangun ini, kata Nabi Khidir, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini milik 2 orang yatimain, 2 orang anak yatim. Artinya apa? Bapaknya udah meninggal kan? Ya. Gulama ini yatimain, gulam anak kecil, dua orang anak kecil yang yatim. Fil Madinah yang tinggal di kota ini. Kemudian lanjutan kalimatnya, wakana tahtahu, dan di bawahnya ada kanzul lahuma, ada kunuz atau perbendaharaan ya, semacam gudang perbendaharaan harta milik keduanya, milik kedua anak ini. Perhatikan kalimat menariknya pada kalimat berikutnya. Wa kana abuhuma salihan, dan bapak kedua anak ini yang mana beliau sudah wafat, bapaknya itu karena anak ini anak yatim berdua, dulu semasa hidupnya adalah orang yang soleh bapaknya ini. Wa kana abuhuma salihan. Perhatikan kalimatnya, fa'aroda, maka. Nah ini ya, fa itu maka fa'aroda rabbuka, maka Rabbmu berkehendak. Kenapa Rabbmu berkehendak? Kenapa Allah berkehendak? Karena bapaknya soleh. Karena di rumah itu terjadi proses kesolehan. Walaupun bangunannya sudah hancur. Walaupun house-nya sudah tidak ada lagi. Walaupun bapaknya sudah meninggal. Tapi resonansi kesolehan bapaknya itu, artinya koneksinya itu, home-nya. Nah ini dia. Home-nya itu, getarannya masih terjadi. Getaran itulah yang membuat Allah menginginkan fa'aroda rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Allah menginginkan agar mereka itu dijaga sampai waktu dewasanya, dan pada waktu yang tepat nanti dikeluarkan kanzu itu, kunuz tadi itu, kanzuhuma tadi itu, kanzahuma tadi itu, atau harta karun lah kita sebut begitu ya, yang untuk mereka tadi. Lanjutan kalimatnya, rahmatan, ini sighah mubalaghah ini, rahmatan, bentuk kasih sayang yang amat luar biasa, mirrabbika, dari Tuhanmu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya, wa kana abuhuma salihan. Bapak keduanya adalah orang yang soleh semasa hidup. Luar biasa. Ya. Buildingnya, bangunannya sudah hancur. Bangunannya itulah yang dipugar oleh Nabi Khidir. Wa ammal jidar tadi kan, tembok tadi itu. Fakana li ghulamaini yatimaini. Dan bayangkan bagaimana Allah mengutus 2 orang nabi untuk melakukan tugas itu. Semata-mata, bukan semata-mata sih, ya, karena ya, bapaknya orang yang soleh. Terjadi home di situ ya. Terjadi istilahnya pencapaian kesolehan bapaknya itu di rumah tersebut, maka itu dijaga oleh Allah anak-anaknya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu contoh rumah ya di dalam Al-Quran yang home, ya, bukan house tapi home. Lah, justru di dalam Al-Quran Allah mencontohkan perbandingan yang amat luar biasa. Bagaimana ada rumah, ini filosofis sekali, yang material bangunannya itu adalah salah satu yang terkuat di atas muka bumi ini, di materialnya ya Bapak Ibu. Ya, materialnya. Tapi fungsi di dalamnya itu betul-betul lemah sehingga Allah mengatakan auhanal buyut, rumah yang paling lemah. Ya, rumah yang paling lemah. Quran ya, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-41. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina ittakhadzu min dunillahi auliya, perumpamaan orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung atau teman atau ya apa ikutan ya. Kamatsalil ankabut, perhatikan ada tak marbutoh di situ. Kamatsalil ankabut, seperti laba-laba betina. Seharusnya begitu terjemahannya. Seperti laba-laba betina. Kamatsalil ankabut ittakhazat, ittakhazat itu menunjukkan muannas ya, betina, ittakhazat baitan. Seperti laba-laba betina yang membangun rumah. Wah, luar biasa ini. Ya, ini kekayaan Al-Qur'an ya, dahsyatnya Al-Qur'an itu di sini. Ya, disebutkan di sini muannas. Kenapa? Nanti kita buka sebentar. Kemudian wa inna auhanal buyut, nah ini dia stasiun kita di sini. Wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya rumah wahan ya, yang paling lemah, maka auhanal buyut, rumah yang paling lemah di atas muka bumi ini adalah taukid kemudian labaitul ankabut, sungguh-sungguh dia adalah rumah yang dibangun oleh laba-laba betina tadi itu. Lau kanu ya'lamun, seandainya kalian mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Faktanya adalah, nah ini faktanya, jaring laba-laba, ini saya ambil beberapa saja, nanti kalau Bapak Ibu mau melanjutkan penelitiannya, silahkan, banyak bisa kita temukan gitu ya, banyak. Faktanya adalah jaring laba-laba, yang untuk membuat rumah laba-laba itu tuh salah satu material terkuat di dunia ini. Salah satu material terkuat di dunia ini. Benang sutranya itu. Ya, bahkan setara dengan benang 5 kali lipat lebih kuat daripada benang baja dia. Ya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah mengambil perumpamaan rumah laba-laba dan mengatakan sebagai auhanal buyut, rumah yang paling lemah, padahal materialnya terbuat dari bahan yang paling kuat di atas dunia ini. Salah satu yang paling kuat, Bapak Ibu. Nah, ini bahkan ya penelitian di MIT di Amerika itu dilakukan penelitian di sana itu bahwa benang laba-laba itu 5 kali lebih kuat daripada benang baja yang sama, dan sekarang mereka dipakai atau benang laba-laba itu dipakai menjadi bahan rompi anti peluru yang mutakhir ya, yang tercanggih, mengalahkan bahan sebelumnya yaitu Kevlar, Vestron, dan karbon nanotubes. Jadi kalau rompi anti peluru diproduksi dari serat benang laba-laba, nah itu paling mahal ya, karena paling kuat. Ya, ininya penjagaan terhadap anti pelurunya itu paling kuat. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa rumah laba-laba sebetulnya materialnya dibangun dari bahan yang paling kuat. Tidak hanya kuat, dia juga indah, Bapak Ibu. Presisi sekali. Ini dia nih. Ya. Bahkan sekarang itu dalam dunia konstruksi, nah ini saya ambil saja, saya ambil beberapa foto dan penelitiannya. Kalau gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu, ya, maka fondasinya pakai fondasi laba-laba, jaring laba-laba, karena saking presisinya, presisi dan indah sekali. Nah, jadi secara bangunan, secara house dilihat dari house-nya, ya,
Rumah laba-laba tuh kuat, indah, gitu ya. Presisi, bahannya yang paling kuat, gitu. Tapi Allah bilang, auhanal buyut. Nah, itu. Allah bilang justru dia adalah rumah terlemah di atas muka bumi. Artinya apa? Kita bisa belajar di sini bahwa yang Allah maksud bukan materialnya, tapi fungsi di dalamnya. Kenapa begitu? Nah, kenapa auhanal buyut? Padahal tadi indah, presisi, kuat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata, kalau kita teliti sedikit lagi, bahwa laba-laba itu ya punya perilaku yang luar biasa. Jadi laba-laba itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya di dalam rumahnya, di banyak penelitian, saya ambilkan beberapa. Laba-laba itu dikenal salah satu di antara hewan atau binatang yang memiliki dimorfisme seksual namanya. Ya, dimorfisme seksual. Apa itu? Dimorfisme seksual itu adalah ketika selesai berhubungan, ya selesai kawin ini, laba-laba betina dan jantan ini, maka laba-laba betina tuh akan memangsa laba-laba jantan itu setelah selesai kawin itu. Ya. Bahkan di sebagian spesies laba-laba itu belum selesai kawin sudah dimakan oleh betinanya. Luar biasa ya. Sudah dimakan oleh betinanya. Laba-laba jantan itu dimakan oleh betinanya. Dia dimangsa ya oleh betinanya. Ya. Kenapa begitu? Nah, itu penelitian banyak dilakukan. Kenapa kok seperti itu? Di antara lain menyebutkan karena laba-laba betina menganggap setelah pejantan itu memberikan setelah membuahi dia, maka nggak ada gunanya lagi laba-laba jantan itu. Nah, dia makan ya, oleh si betinanya dimakan supaya dia lebih kuat dalam nanti proses ya melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Ya, itu di antara penelitian yang sudah dilakukan. Ya, jadi perilaku itu konon didasari karena laba-laba betina menganggap laba-laba jantan itu sudah tidak ada lagi gunanya ya setelah membuahi ya setelah membuahi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa tadi auhanal buyut ya? Kenapa auhanal buyut? Dan ini pelajaran bagi kita. Yang pertama, betinanya, oh ya, saya lupa ngomong. Jadi rupanya laba-laba itu adalah binatang atau adalah hewan yang betinanya selalu lebih besar daripada jantannya. Ya, secara fisik selalu lebih besar daripada jantannya. Dan juga secara kedudukan tadi ya, sehingga dimangsa oleh jantannya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin membina rumah ya, yang betul-betul jauh dari perumpamaan auhanal buyut, ini rumah yang lemah ini. Satu yang harus kita perhatikan, nomor satunya, bagaimanapun juga di rumah itu ada struktur yang harus kita patuhi. Jangan pernah betina lebih besar daripada jantannya, atau dalam hal ini ya, seorang istri ya, tidak boleh lebih besar daripada suaminya. Ya. Filosofis sekali ini, filosofis sekali. Dan di situ terletak balasan-balasan Allah kepada kerelaan masing-masing pihak nanti. Ya. Itu kerelaan dari segi istri, nanti ada kerelaan dari segi suami. Segi suami. Jadi menempatkan tempat yang tepat. Ya. Yang kedua, kenapa rumah betina tadi rumah laba-laba tadi auhanal buyut? Terjadi praktek kanibalisme antara pasangan. Wabil khusus betina memakan pejantan. Dalam kehidupan kita manusia, praktek ini kita akan temui nanti seperti di surat Al-Hujurat, yaitu ketika Allah mengatakan ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa kamu suka makan bangkai saudaramu? Apa yang makan bangkai itu? Nah, itu ya. Yaitu dengan apa? Dengan difitnah dan dihamaz,
dibicarakan, ya, di belakangnya dia diomongin, dibicarakan. Nanti kita buka itu. Kemudian yang ketiga, karena betina berpikir bahwa jantan itu tidak berguna kecuali untuk membuahi, untuk mencukupi kehidupan, untuk memberikan penghidupan. Nah, ini perspektif materialisme. Kalau di dalam rumah tangga sudah terbentuk pikiran bahwa laki-laki itu gunanya untuk mencari nafkah uang saja, ini sudah mulai menuju kepada lemah tadi, auhanal buyut tadi, Bapak Ibu. Seperti rumah laba-laba itu. Auhanal buyut tadi. Kalau sudah pikirannya bahwa laki-laki itu sudah cari duit aja pokoknya. Baik pikiran seorang suami maupun pikiran seorang istri, apalagi pikiran seorang anak ya kepada bapaknya. Bapak itu gunanya cuma cari duit. Kalau mau minta ini sama bapak, kalau mau minta bapak gitu ya. Itu sudah menuju ke sana itu. Ya, auhanal buyut itu. Bapak Ibu. Yang keempat, rumah laba-laba itu kenapa disebut auhanal buyut, dan ini harus kita waspadai. Karena rumah itu sebetulnya fungsinya adalah perangkap itu rumah. Perangkap. Dia bisa memerangkap siapa saja termasuk penghuninya di rumah itu. Ya, maksudnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada rumah-rumah itu yang bangunannya mungkin bagus, tapi orang-orang di dalamnya itu egois, saling saling mengedepankan ego masing-masing, ya, saling mementingkan diri masing-masing, sehingga mengkonsumsi atau memangsa satu dengan yang lain. Ya. Anak begitu kepada bapaknya, ibunya, ibu begitu kepada anak-anaknya, bapaknya begitu juga kepada anak-anaknya, istri kepada suami, suami kepada istri, saling mengambil. Makanya ada istilah takers and givers, ya, pemberi dan pengambil. Kalau semuanya pengen mengambil, kemana hak saya? Kamu kok nggak ini ke saya? Kamu kok nggak begitu ke saya? Kamu kok nggak memperhatikan saya? Ini sudah mulai menjadi perangkap ini. Ya, mulai menjadi perangkap, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kamu tuh anak, harusnya kamu begini ke orang tua. Anak begitu juga, orang tua tuh harusnya begini ke anak. Di situ. Karena semua minta, karena semua mengambil. Mana bagian saya? Mana bagian saya? Apa yang saya dapat, gitu ya? Apa untungnya buat saya? Ya, itu Bapak Ibu. Nah, itu ya 4 hal yang menjadikan auhanal buyut, rumah laba-laba itu auhanal buyut. Nah, nanti kita buka sedikit mengenai beberapa dari 4 ini. Sekarang saya mau fokus dulu, mungkin nanti tergantung waktu kita apakah cukup atau enggak ya. Sekarang saya mau fokus dulu ke solusinya langsung. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun rumah seperti surah Al-Kahfi 82 tadi itu. Ya, yang dijaga Allah bahkan jauh setelah kita wafat, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya, coba deh, ini bulan Ramadan ya, mari kita amini, ya Allah, jadikanlah rumah saya itu seperti rumah Al-Kahfi 82 ini, ya Allah. Amin, semoga mudah-mudahan Allah ijabah ini ya, dalam bulan Ramadan ini. Jadi jauh setelah kita wafat nanti, Allah masih jaga rumah kita, masih jaga anak-anak kita, anak cucu keturunan kita, Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Bagaimana caranya itu ya nanti. Nah, kemudian sekaligus menghindari menjadi rumah laba-laba. Menjadi rumah tadi Al-Ankabut tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung to the point saja, fokus kepada ini ya, solusinya ya. Nanti kita bahas, kalau cukup nanti kita kembali kepada yang 4 tadi ya, yang 4 auhanal buyut tadi itu. Nah, untuk menjadi rumah Al-Kahfi 82 sekaligus menghindari Al-Ankabut tadi 41, langsung to the point, rumusnya ada 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, pertama surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-9 ya. Mungkin ada yang mau bacakan terjemahnya, Pak? Biar bisa didengar semuanya. Mungkin atau ya, Pak Jati mungkin, silakan Pak. Surah ke-4 An-Nisa ayat ke-9. Saya yakin kita sering dengar ayatnya.
Saya bantu deh, Pak. Silakan Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, Pak ya. Ya, terjemahnya saja. An-Nisa ayat 9. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi dua yang Allah berikan solusinya di situ, kalimatnya diawali dengan kalimat وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Ini ayat menarik ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di awal dimulai dengan kalimat khosya, hendaklah takut ya, waliyakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan waliyakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Kemudian diulangi lagi kata-kata takut itu, sehingga Allah ingin menunjukkan dalam ayat ini betul-betul harus kita concern, takut, khawatir banget kalau kita meninggalkan generasi keturunan kita atau istri kita di belakang bagi suami atau suami ya bagi istri-istri yang kalau kita wafat mereka menjadi lemah. Dan kata-kata lemah di sini menggunakan sighah mubalaghah, dhi'afan, kelemahan yang beraneka macam dari berbagai segi, lemah secara finansial, lemah secara mental, lemah secara fisik, ya, lemah secara inferioritas tuh ya, dan lain sebagainya. Di'afan, khafu alaihim, sungguh-sungguh kita harus takut. Allah berikan kemudian dua solusinya. Falyattaqullah, satu, waliyaqulu qawlan sadida. Ya, falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Nanti kita masuk ke situ. Sekarang kita baca dulu surat Al-Ahzab 33 ayat 70 dan 71 terjemahnya. Silakan Bapak atau Ibu. Saya baca ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Jadi kita menemukan lagi dua formula yang sama, ya. Kalau di sini kalimatnya ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Sama tadi, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Dua ya. Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Kalau di Al-Ahzab ini ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan perbaiki perbuatanmu, amal perbuatanmu. Kita ini kan menjadi orang tua tuh dengan berbagai macam attachment masa lalu. Ya, ada trauma masa kecil, rasa takut bersalah, atau rasa bersalah, rasa takut ini, rasa inferior itu dan lain sebagainya. Kita jadi orang tua tuh nggak bersih. Karena memang kita belum belajar sebelumnya, ya. Nggak ada orang yang jadi orang tua atau perfect tuh nggak ada. Kita punya attachment masing-masing. Ketika menjadi orang tua, ketika kita menjadi istri atau menjadi suami, kita juga memiliki attachment masing-masing. Kalau attachment itu tidak kita bersihkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan menjadi toksik tuh, racun. Dan kita nggak bisa mengucapkan qaulan sadida. Nah, justru dengan bertakwa kepada Allah dan berlatih mengucapkan qaulan sadida, nanti Allah perbaiki ya apa trauma masa kecil kita, ada rasa bersalahnya, guilty feelingnya, ada apa macam-macam lah gitu ya, macam-macam Bapak Ibu. Itu nggak mudah tuh memperbaikinya itu ya, karena kita semua manusia kan nggak mudah. Nah oke, Bapak Ibu, jadi formulanya ada dua, langsung saja. Formulanya ada dua. Pertama, selalu bertakwa. Yang kedua, liyaqulu qaulan sadida. Ya, qaulan sadida, pakai sin ya, sadida. Nah, ini begini dia tulisannya. Sadida.
Bukan pakai shin, tapi pakai sin. Sadida. Bapak Ibu. Jadi ini dua formula yang luar biasa. Ya. Apalagi tadi kalau kita lihat surat Al-Ahzab tadi, ya, itu luar biasa. Ya. Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah perbaiki. Orang tanya, gimana Ustadz saya ini harus menghadapi anak-anak saya? Gimana saya menghadapi suami saya? Saya punya masalah sendiri. Saya punya ketakutan tersendiri. Kalau dikritik saya merasa bersalah. Kalau ini saya merasa begitu. Suaminya begitu juga. Gimana harus saya menghadapi istri saya? Gimana saya harus menghadapi anak-anak saya? Saya khawatir kalau ini, saya takut kalau ini. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Nanti pelan-pelan Allah perbaiki semuanya. Syaratnya dua ini. Syaratnya dua ini, Bapak Ibu. Ya, syaratnya dua ini. Oke, kita masuk sekarang. Kalau bertakwa, saya pikir nanti dua ini merupakan standar kesolehan. Ya. Tadi kan kita soleh, wakana abuhuma solihan ya. Jadi soleh itu apa sih? 170 soleh itu. Ya. Coba kita buka dulu deh Pak. 170. Kadang kita sering nanya, jadi anak yang soleh, jadi orang tua yang soleh. Soleh itu apa sih? Ukurannya apa gitu ya soleh itu? Baca Pak. Silakan Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Ya. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Baik. Jadi ayat itu bukan hanya kepada kitab terdahulu, tapi juga kitab kita sekarang ya. Jadi walazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Ya, jadi selalu mendirikan sholat itu adalah ketakwaan, bentuk ketakwaan, dan berpegang teguh kepada kitab itu adalah qaulan sadida. Itulah bentuk kesolehan ya, bentuk kesolehan. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang kita fokus ke qaulan sadida. Karena kalau takwa saya pikir nanti Bapak Ibu bisa dengar di ustadz-ustadz yang lain, bisa buka YouTube dan lain sebagainya, banyaklah yang membahas tentang takwa itu apa. Sekarang saya mau fokus dulu ke qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Ya, jadi ini jadi rumus kan ya di dua ayat tadi. Jadi kalau kita pakai qaulan sadida ini, ya insya Allah rumusnya kita dapatkan. Jadi perbaikan terus-menerus, pelan-pelan ya dan pasti ya, dan juga tadi kita akan meninggalkan di belakang kita keturunan yang kuat, insya Allah, yang bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu qaulan sadida? Bapak Ibu, kata-kata sadida, ya kalau qaulan kita tahu ya, qaulan itu kan perkataan ya, qaulan ya, tulisannya kan begini dalam bahasa Arab, qaulan, ya, perkataan, ya, perkataan. Tapi sadida, apa itu sadida? Kalau diterjemahkan diartikan jujur, ya. Kita harus buka lebih mendalam karena bukan hanya jujur saja sebetulnya artinya, ada filosofinya. Sadida, Bapak Ibu, diambil dari kata-kata sadada, jadi masdar atau akar katanya adalah sadada dalam bahasa Arab. Sadada. Orang Arab tuh terbiasa kalau ada dua huruf yang sama, agar mudah tuh ditasdidkan menjadi sadda. Apa itu sadda? Ini contohnya ada di surat Yasin ayat ke-9 nih. Sering kita dengar mungkin ya. Kalimat Allah wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, sadda. Jadi sadda atau sadada ya, itu sebetulnya artinya adalah tembok, Bapak Ibu. Bedanya dengan jidar, tadi surat 18 ayat 82 tadi, fa'amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah tadi ya. Bedanya dengan jidar, sadda itu adalah tembok yang perseginya lebih dari satu. Tapi kalau jidar satu. Jidar itu satu. Ya, maka itu nanti di beberapa surat lain miwaroil judur misalkan ya, di belakang tembok benteng itu satu ya, jadi lurus saja begitu jadi benteng itu jidar. Tapi kalau sadda ya, itu tembok rumah yang artinya dia memiliki persegi lebih dari satu, itu sadda. Itu ya sadda. Nah, singkat cerita, sadida itu qaulan sadida itu adalah perkataan Bapak Ibu yang memiliki filosofi ini nih, tembok rumah atau dinding rumah
Itulah sadida. Qaulan sadida. Maksudnya bagaimana? Kok filosofi tembok rumah gitu ya? Maksudnya gimana? Ya. Tembok rumah Bapak Ibu, ya. Pertama, yang namanya tembok rumah itu selalu dibangun dengan lurus. Berapapun tingkat rumah kita, tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3 rumah kita, temboknya itu selalu lurus. Kalau temboknya miring, maka daya untuk menahan bebannya itu nggak kuat. Artinya qaulan sadida yang pertama, filosofinya adalah perkataan yang konsisten. Bukan hanya jujur, tapi konsisten. Kalau Anda sebagai orang tua melarang anak Anda makan sambil duduk, makan sambil berdiri, jangan pernah Anda menunjukkan makan sambil berdiri. Itu nggak qaulan sadida namanya. Gitu ya. Loh, tapi dulu kan anak harus hormatin orang tua biar bagaimanapun juga. Loh, ini kan perintah Allah. Kita melakukan qaulan sadida. Kalau kita mengambil sisi itu, ya saya ini kan orang tua, dia harus nurut saya dong. Ya. Berarti kita otoriter kalau gitu namanya. Otoritarian. Ya. Jadi konsisten. Kalau Anda mengatakan kepada anak Anda, enak, kamu harus jaga sholat ya, tepat waktu. Jangan pernah Anda melalaikan sholat. Apalagi depan anak-anak. Konsistensi kita diuji di situ, Bapak Ibu. Ya. Diuji di situ konsistensi. Ya. Maka itu saya selalu mengatakan kepada jamaah, ya, kalau kita ingin menghukum anak atau mengancam dalam tanda kutip ya, mengancam anak, maka berilah ancaman, berilah hukuman yang memang akan kita lakukan. Yang memang akan mungkin kita lakukan. Gitu ya. Contoh nih, saya punya contoh nih. Dulu waktu anak saya masih kecil, ya, anak saya 2, dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya bilang sama anak-anak, kalau kalian nggak nurut sama ayah, nanti ayah umumkan di masjid bahwa nama kalian ayah ganti. Nah, kebetulan anak saya laki dan perempuan. Kepada yang laki-laki saya bilang, nanti namamu ayah ganti menjadi Mamah Dedeh. Kepada yang perempuan saya bilang, nanti namamu kalau nggak nurut ayah, nanti ayah ganti jadi Zainuddin MZ. Ya, nanti anak itu kan mencoba tuh, bener konsisten nggak nih bapak saya nih ngomong gitu. Dan bener dicoba gitu. Akhirnya suatu kali, kebetulan saya udah kenal sama pengurus masjidnya, ya saya bawa anak saya yang perempuan nih, ya. Dan yang laki-laki juga, karena ada suatu apa saya lupa gitu ya. Saya bawa ke masjid, Pak. Ya. Saya bawa ke masjid habis sholat zuhur kalau nggak salah waktu itu. Nangis-nangis apa gitu ya, saya bawa akhirnya ke masjid. Nah, saya panggil marbot masjidnya, Pak. Sempat kaget juga marbot masjidnya, Pak. Tolong Pak, umumkan bahwa nama anak saya mau diganti. Yang ini jadi Zainuddin MZ, yang ini jadi Mama Dede. Gitu ya. Sejak saat itu mereka nggak pernah lagi, Bapak Ibu. Rahmati Allah. Ya. Artinya nurut lah gitu ya, nurut. Nah, kalau orang tua ngasih dalam tanda kutip ya, ancaman yang tidak konsisten, misalkan kamu kalau gini sudah pergi aja sana, nggak usah sama ibu lagi, wah gitu ya misalkan. Atau misalkan sana keluar kamar, jangan masuk lagi ke kamar ini, misalkan gitu. Nanti begitu anak mama, oh iya udah semua gitu. Berarti kita nggak konsisten, nggak qaulan sadida. Atau kalau lagi di jalan, kamu kalau nangis-nangis terus mama turunin di jalan nih. Kalau kita nggak nurunin itu anak, berarti kita nggak konsisten. Nah, nggak qaulan sadida. Makanya pilihlah yang mudah. Yang mudah. Yang penting konsistensinya, Bapak Ibu. Ya, konsisten. Kalau kita sudah bilang A ya A, gitu. Kalau kita bilang B ya B, gitu. Ya, itu yang pertama, qaulan sadida. Jadi selalu konsisten apa yang kita katakan itulah. Kalau kita kemudian harus meralat apa yang sudah pernah kita sampaikan, kita pun harus mengumumkan. Mulai sekarang ayah meralat ya, apa yang dulu menjadi tolak ukur kita, ayah ralat sekarang. Misalkan apalah gitu ya, diralat. Itu qaulan sadida. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita tahu ya, filosofi dinding rumah ini, kita tahu bahwa di bagian dinding lah. Nah, coba kita kembali lagi ke gambar tadi ya. Yang kedua, kita tahu bahwa di bagian tembok lah, di bagian dinding lah, kita akan meletakkan hiasan-hiasan. Kita akan meletakkan kebanggaan-kebanggaan kita, sertifikat kelulusan ini, penghargaan itu, dan lain sebagainya itu di tembok, di dinding. Bukan di lantai, bukan di atap. Artinya apa? Belajarlah kita ini berkata-kata kepada anak itu bukan yang otoriter. Kamu harus gini, jangan gitu. Kamu harus gitu, jangan gini. Kamu begini, nggak boleh begitu. Ini nggak boleh, ini nggak begitu. Kamu gimana sih? Kan udah dibilangin. Kamu apa sih? Kan udah... Ya, mulailah kita belajar agar Allah kemudian memperbaiki diri kita ini. Mulailah kita belajar untuk memakai kata-kata yang penuh kebanggaan dan hiasan yang baik, Bapak Ibu. Sebagaimana sadida ini, kaulan sadida. Itu, ya. Kaulan sadida. Memang betul anak-anak atau suami atau istri akan timbul kelemahannya, akan timbul kekurangannya. Gitu ya. Tapi kalau kita fokus highlight kepada kebaikannya, dan ketika dia menunjukkan kelemahannya, kekurangannya, kita katakan, oh, kamu kayaknya pasti lebih bagus dari ini deh. Ayah tahu kamu punya kemampuan. Ibu tahu kamu ini orangnya lebih dari ini, lebih bagus. Nah, misalkan begitu ya. Atau ya segala bentuk kebanggaan lah. Ya. Dan perhiasan, Bapak Ibu. Gitu. Itu qaulan sadida. Itu sekali lagi yuslih lakum a'malakum tadi surat Al-Ahzab akan memperbaiki kita. Kitanya juga diperbaiki. Ya, yuslih lakum a'malakum. Gitu. Buat kitanya juga. Tadi sekali lagi saya ulangi ya. Kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu ini, kita tidak lepas dari attachment masa lalu kita. Emotional attachment masa lalu kita. Nah, untuk memperbaiki itu, ya, untuk yuslih itu, kita diperintahkan Allah untuk menerapkan qaulan sadida. Ya, qaulan sadida. Ya, di tembok ya, di dinding kita meletakkan perhiasan itu, puji-pujian tadi dengan tulus ya. Itu kan pujian yang kita gantung di tembok itu betul-betul pujian yang kita banggakan itu ya. Ya kan? Hasil lulus ini atau foto sama presiden mana, foto sama artis siapa. Pokoknya yang kita banggakan lah, taruh di situ. Nah, dipajang. Nah, begitulah kata-kata yang seharusnya kita pilih, wabil khusus kepada anak keturunan kita, Bapak Ibu. Ya, itu perintah Allah. Yang ketiga, qaulan sadida itu adalah perkataan yang mampu menghadirkan solusi. Nah, kenapa begitu? Karena kembali lagi ke tembok tadi ya, Bapak. Sebentar, tembok tadi. Karena di dinding lah, di temboklah Bapak Ibu, kita menginstal atau memasang pintu untuk keluar dari ruangan itu. Kita memasang jendela untuk bisa melihat keluar dari ruangan tersebut. Artinya qaulan sadida itu adalah perkataan yang kalau didengar, itu akan memberikan solusi, bisa melihat masa depan, bisa merangkai masa depan, menyemangati untuk masa depan, untuk qaulan sadida itu. Filosofinya seperti jendela dan seperti pintu yang dipasang di tembok. Mana ada jendela dipasang di lantai misalkan? Nggak ada, di tembok semuanya. Qaulan sadida, Bapak Ibu. Ya. Ya, misalkan anak kita ya sedang kesulitan dalam pelajarannya. Nah, terus orang tua yang qaulan sadida akan mengatakan, "Nak, bapak ini atau ayah atau ibu ya, ibumu ini sudah membaca beberapa buku biografi orang hebat. Dan selalu orang hebat itu mengalami situasi seperti yang kamu alami sekarang ini." Wah, Masya Allah. Keren betul ya. Seperti jendela, Pak. Jadi begitu dibuka kelihatan di luar itu cerah, matahari sedang menyinari, menjadi penyemangat. Wah, punya kehidupan di luar sana, masa depan nanti. Gitu ya. Sebaliknya kalau tidak qaulan sadida, anak kita lagi kesulitan apa misalkan ya. Alah, kamu gini aja nggak bisa. Dulu mama, nah, bapakmu ini dulu. Nah,
gampang, ini kecil, jauh lebih sulit daripada ini. Ya, gitu ya. Komparasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini nggak betul tuh. Gitu. Kaulan sadida tuh seperti jendela tadi, seperti pintu tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memberikan solusi. Ya, solusi. Orang bisa lihat keluar ya, bisa lihat alternatif lain yang ada di luar itu, bisa melihat masa depan. Ya, bisa melihat masa depan kaulan sadida. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini yang saya pikir sebetulnya lebih penting ya, paling penting ini yang keempat ini, yaitu yang namanya tembok itu. Nah, kita kembali lagi ke gambarnya. Yang namanya tembok itu adalah bidang ya, atau bangunan atau bagian yang menyatukan antara atap dan juga lantai, Bapak Ibu. Lantai itu di bawah, rendah, diinjak-injak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sementara atap itu ada di atas, dijunjung di atas itu, atap itu, Bapak Ibu. Tapi yang menyatukannya adalah dinding atau tembok. Kaulan sadida. Jadi perkataan yang kaulan sadida itu, perkataan yang bisa menyatukan kekurangan dan kelebihan yang ada di antara penghuni rumah tersebut. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu ya, luar biasa. Banyak orang-orang dewasa ya yang traumanya itu adalah istilah kerennya dalam bahasa Inggris itu sibling rivalries. Ya. Rivalitas antara sibling, rivalitas antara adik kakak, saling benci antara adik kakak itu setelah orang tuanya meninggal, saling rebutan harta warisan dan lain sebagainya itu. Rupanya apa? Ditarik garis ke belakang itu karena orang tuanya tuh nggak pinter memilih waktu untuk memuji. Itu ya. Misalkan si kakak punya prestasi anu, sementara si adiknya tidak punya prestasi yang sama di bidang itu. Kalau nggak memperhatikan kaulan sadida ini, kakaknya dipuji di hadapan adiknya misalkan. Apalagi dibilang kepada adiknya, tuh, kamu kayak kakak dong, bisa kayak gitu. Itu kan. Ini kan sering kita dengar nih. Itu tanpa sadar jadi sibling rivalries, Bapak Ibu. Ya. Jadi persaingan rivalitas antara adik kakak itu. Padahal yang namanya anak ya beda-beda. Ada yang lantai, ada yang atap. Tapi disitulah orang tua harus bisa menjadi dindingnya, menyatukan itu. Kelebihan dan kekurangan masing-masing itu. Bapak Ibu. Ya. Ini bahaya sekali nih. Maka tadi saya katakan ini sangat penting ini. Dibandingkan ya, dikomparasi begitu kepada adik dan kakak itu parah sekali. Ya, parah sekali. Nah, itu. Padahal masing-masing anak punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Ya. Di mana kekurangannya, di mana kelebihan. Jadi dalam memuji saja kita harus bisa kaulan sadida. Kalau tidak, repot nanti. Nah, demikian pula kepada pasangan kita, kelebihan dan kekurangannya dia. Gitu ya. Kita harus bisa menyatukan itu. Ada lebihnya dia, ada kekurangannya dia, memang betul. Namanya juga manusia, ya. Suami kah, istri kah, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya. Bukan berarti kita harus memuji terus, wah kamu ini begini hebat lah pokoknya. Tidak juga, karena kita harus juga membicarakan mengenai kekurangan agar kita terus bisa mengintrospeksi diri. Itu ya. Nggak bisa kita terusan harus hidup dalam istilahnya manis-manis terus ya, harus dipuji itu nggak bisa juga. Tapi kaulan sadida adalah bisa menyatukan di antara kedua hal tersebut, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang ini adalah pekerjaan rumah yang amat penting. Maka itu tadi, it takes a lifetime. It takes lifetime. Ini seumur hidup. Belajarnya itu seumur hidup, Bapak Ibu. Prakteknya seumur hidup. Lagi dan lagi. Sampai dewasa. Sebelum kita mati, kita belum selesai. Ya. Walaupun anak-anak sudah besar, walaupun sudah pada punya keluarga sendiri, mungkin kita sudah punya cucu,
Mungkin kita sudah tinggal berdua di rumah, tinggal kembali lagi berdua seperti itu. Tetap saja. Ya, tetap saja kita akan terus belajar tentang qaulan sadida ini. Bagaimana? Karena waktu demi waktu tantangannya berubah. Ya, dinamis sekali. Perlu tantangan, perlu ada pendekatan baru. Perlu ada cara-cara yang lebih kekinian dan lain sebagainya. Lebih memahami dan mengerti. Itulah qaulan sadida, Bapak Ibu. Nah, terakhir ya, wah nggak kerasa udah jam 10 nih ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan ya, nanti ketika kita dalam prakteknya ya, kita mencoba qaulan sadida ini, pasti, nah ini saya katakan, pasti kita akan bertemu dengan kesulitan. Nah, nggak gampang ini, nggak mudah, Bapak Ibu, nggak mudah, pasti sulit. Nah, untuk menghadapi kesulitan itu nanti, saat kita sulit, kemudian kita bisa bangkit lagi. Bisa bangkit lagi. Apa yang harus kita miliki? Ini dia, Bapak Ibu. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang saya menyebutnya strategi starting from the end. Ini, starting from the end. Memulainya dari ujung. Ya. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa begini, Bapak Ibu. Surat Asy-Syu'ara ya, surat ke-26 ayat 83 dan 84 ya. Kalimatnya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, limpahkanlah kepada aku hikmah, dan ya Allah, masukkanlah aku ke golongan orang-orang yang soleh. Lagi-lagi soleh ya, tadi yang kita bahas di 18 ayat 82. Kemudian pada ayat berikutnya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan ya Allah, jadikanlah nama saya ini, ya, jadikanlah saya ini sebagai buah tutur yang baik di generasi yang akan datang berikutnya nanti. Itu ya. Starting from the end. Jadi Bapak Ibu, ya, ada kalanya kita sulit nanti. Saya pengen qaulan sadida, perintah Allah, tapi sulit. Kehilangan semangat, kembali ke sini. Maksud saya, coba renungkan, kita tuh pengen dikenang seperti apa? Lisana sidqin fil akhirin. Ketika nanti kita sudah tidak ada, kita dibicarakan oleh anak cucu keturunan kita, apa yang mereka bicarakan tentang kita? Oh, kakek saya itu, ya, atau bapak saya itu, misalkan anak kita cerita nih kepada temannya atau kepada istrinya atau suaminya nanti, atau kepada anaknya nanti, kakekmu itu, apa yang akan mereka ceritakan? Nenekmu itu, ya, apa yang akan mereka ceritakan? Apa ini? Ya. Dan lisana sidqin fil akhirin ini, ya, ini kualitasnya dua. Buah tutur yang baik itu. Yang pertama, bertahan berapa lama nama Anda akan dibicarakan oleh anak cucu keturunan Anda nanti setelah Anda wafat. Ada yang cuma 1 jam, Pak, bertahannya. Begitu meninggal, kubur 1 jam, selesaikan tanda tangan harta warisan, udah lupa, nggak dibicarakan lagi, nggak dikenang lagi. Ya, yang penting warisannya udah dapat. Apa kita mau begitu? Kenapa? Karena tutur katanya jelek semasa hidupnya. Cuma otoritas saja, otoritarian. Kamu tuh anak, saya tuh orang, tuh harus begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Gitu ya. Tapi kan ada juga yang dididik buat dia, iya ada, tapi tidak akan diingat, karena nggak enak mengingat yang seperti itu. Ya, lisana sidqin fil akhir. Berapa lama bertahannya? Lama kita itu dibicarakan. Yang kedua, seberapa indah nama Anda akan dibicarakan. Ya. Saking indahnya, ada anak-anak yang ketika dia ingat bapaknya, ketika dia ingat ibunya, belum lagi bisa bicara, menetes air mata. Air mata bahagia, terkenang rindunya kepada orang tuanya. Nah, bayangkan kalau itu kita. Ya, kalau disebut nama kita sudah wafat nih, sudah lama wafat kita. Disebut nama kita kepada anak-anak kita. Mereka teringat dengan indahnya. Menangis mereka. Ya, rindu.
bahagia. Mendoakan tentu saja, mendoakan dengan ikhlas pasti gak akan lepas itu, Bapak Ibu. Ini rahmati Allah. Kenapa? Karena qaulan sadida tadi itu. Kata-kata yang menancap di hati mereka itu, menyejukkan mereka, yang akan selalu mereka ingat itu. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini kan akan tertanam, ya, tertanam Bapak Ibu. Niat kita baik, niat saya baik kok, yang penting mau mendidik, iya. Tapi kan ada cara yang Allah sudah tetapkan, dan itu amat baik cara itu. Apakah kita tidak mau memperbaiki yuslih lakum a'malakum tadi, memperbaiki diri kita tadi dengan qaulan sadida. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja karena jam juga sudah menunjukkan jam 10 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, yaitu bagaimana kita bersama-sama building our home, ya. Building our home, ya, membangun rumah kita itu seumur hidup, ya, dan kuncinya adalah selalu bertakwa dan senantiasa qaulan sadida, berkata-kata dengan qaulan sadida. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Doni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ilmunya. Aduh, saya sampai merinding nih Pak, Bapak, Ibu. Jadi memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Usia boleh bertambah, tetap qaulan sadida. Ini rugi bapak-bapak yang sudah pada tidur ya. Ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan langsung dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ada Pak Jati mungkin? Bu Dini dulu, Pak Doni. Oh, mungkin Bu Dini bisa bangunin bapaknya dulu kali. Ya, saya berkomentar dulu nih. Pertama, terima kasih Pak Ustadz Doni Amir Sagaf. Masya Allah, apa yang saya lah khususnya mendengar malam ini sesuatu yang berbeda dari yang pernah saya dengar, di mana Ustadz Doni melihat menyinggung masalah rumah yang lemah itu dari perspektif yang berbeda, yang di luar dugaan gitu, Masya Allah. Dan ternyata itu memberi wawasan yang lebih baik lagi, lebih luas lagi, gitu, yang tidak terduga sebelumnya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Doni. Tapi saya rasa waktu yang diberikan ini terlalu mepet, jadi terasa sebenarnya masih baik yang bisa dikembangkan ya Ustadz ya. Yeah. Saya merasa begitu tadi, ya harapannya mungkin kita bisa kaji lagi lebih dalam lagi gitu. Silahkan Pak Ustadz. Silahkan Mas Doni. Ya, mungkin ada yang lain. Mas Doni. Monggo siapa ya? Pak Ustadz. Iya, silakan. Armansyah, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sering ngikutin beberapa kajian-kajian Ustadz Doni Amir Sagaf nih. Iya, Luar biasa. Jadi banyak filosofi dari Al-Quran yang kita benar-benar saya buka sana, buka sini, buka sana, Masya Allah. Jadi emang kalau ikut kajiannya Ustadz Doni ini, kita perlu banyak belajar lagi tentang Al-Quran itu. Nah, jadi pertanyaan saya gini, Ustadz Doni. Iya. Sebagai orang tua memang inginnya seperti apa yang tadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya Allah. Betul. Beratnya luar biasa Ustadz Doni untuk kita berbuat secara situ. Terkadang kita hilap, lupa, kadang ya Allah kenapa kita begini. Nah ini bagaimana caranya Ustadz Doni untuk coba konsisten kita dalam hal ini itu. Betul. Nah itu saya Ya. buat kita konsisten untuk selalu berbuat seperti yang tadi disampaikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Armansyah. Baik, langsung saya jawab Pak Doni. Langsung Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Armansyah. Jadi betul sekali Pak. Semua kita ini, ya. Kita manusia, kita ini punya musuh. Kita tidur, dia tidak tidur. Kita lengah, dia tidak lengah. Dia fokus untuk menggelincirkan kita. Quran surat ke-7 ayat 16-17 misalkan, dan banyak lagi, yaitu iblis. Kita tidur, dia nggak tidur. Kita lengah, dia nggak lengah.
Dia fokus. Apa itu? Cuma sebagaimana yang dikatakan di situ, surat ke-7 ayat 17 ya. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka dari depan kanan, dari depan, belakang, kanan, kiri. Kalau kita perhatikan ada dua arah yang tidak didatangi iblis, yang tidak bisa datangi iblis, yaitu dari atas dan dari bawah. Ini juga filosofi Bapak Ibu. Wabil khusus Pak Irmansyah. Filosofi bahwa kita ini nggak mampu kalau kita sendirian tuh nggak bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ilmu kita, ini kita nggak mungkin, nggak bisa. Oleh karenanya cepat-cepatlah kita menyerahkan kepada Allah. Begitu ada kesulitan, ya Allah, saya nggak sanggup. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak sanggup, bantu saya ya Allah. Ya Allah, apa ingatkan saya itu. Itu aja. Itu adalah atas dan bawah. Menyerah itu simbol ke bawah, dan atas itu menyerahkannya kepada Allah. Bapak Ibu, ya seperti tadi, seperti kaulan sadida ini. Ya mesinnya itu adalah doa Nabi Ibrahim. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan saya ini sebagai buah tutur yang baik. Nah, itu ya. Jadi begitu kita benar-benar lupa nanti dalam kehidupan, lupa lagi saya. Harusnya begini. Ingat lagi dengan cara itu tadi. Ya Allah, jadikan saya ini lisanan sidqin fil akhirin. Nanti balik lagi kita. Nggak apa-apa, jalan lagi. Nanti sudah berapa lama keliru lagi. Nggak apa-apa, balik lagi. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita terus berproses dan kita terus berpegang teguh, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kira-kira Pak Irmansyah. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pak Fikri, insya Allah. Ya. Oke, ini Pak Haji Farid. Silakan. Pak Zainal dulu mungkin, Pak Doni tadi. Oh, Pak Zainal. Iya. Silakan Pak Zainal. Masih mute, Pak Haji. Masih mute. Ya, pertanyaan saya tadi melihat paparan Ustadz Doni itu tentang lemahnya rumah. Saya melihat banyak sekali itu fokusnya itu ke perempuan ya Ustadz. Nah ini saya tahu, saya berpikir mendidik anak laki-laki dan perempuan mungkin sama. Cuma anak saya ini perempuan. Jadi saya ingin tahu dalam Islam arah posisi perempuan dalam sebuah rumah tangga itu seperti apa dan bagaimana memulai dari anak saya yang berumur 5 tahun ini supaya dia tetap bisa berkembang dengan semaksimum potensi dia, tetapi tetap punya batasan begini loh posisi saya sebagai perempuan Muslim di dalam keluarga. Nah, bagaimana memulai itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih Pak Zainal. Ya, saya izin share screen lagi ya. Tadi sebetulnya ada yang belum kita sampaikan, yang belum saya sampaikan tadi sebetulnya, yaitu mengenai auhanal buyut tadi ya. Ada 4 tadi ya. Jadi, coba kita kembali dulu. Sebentar, kita kembali. Tadi auhanal buyut atau rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Ya. Sudah. Kenapa dia paling lemah? Nah, ini ada lanjutannya sebetulnya. Karena waktu kita tadi tidak cukup, maka sebentar. Pada dia. Ini juga bagian, tapi kita langsung fokus saja kepada bukan ini. Ini masih panjang sebetulnya. Jadi memang Bapak Ibu, Pak Zainal, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Secara anatomi tubuh pun sudah berbeda. Jadi dari kelenjar yang dimiliki di dalam tubuh kita juga berbeda sudah. Ya, jadi secara endokrin sistem kita berbeda. Demikian pula struktur otaknya, karena nanti bagian tubuhnya berbeda, maka berbeda pula. Seperti misalkan bagian amigdala di limbik sistemnya itu juga. Nah, ini amigdala itu berbeda besarannya. Amigdala itu adalah bagian otak yang menyimpan rasa takut,
emosi dan lain sebagainya itu juga berbeda. Karena secara tubuhnya berbeda kan. Jadi, nah intinya adalah saya pikir gini, saya nggak sebanyak ini karena ini panjang nih ceritanya. Nah, saya pikir kuncinya adalah surah An-Nisa, surah keempat ayat 34, Bapak Ibu, Pak Zainal. Di kalimat Allah begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Qawwam, nah ini qawwam, laki-laki itu adalah qawwamnya wanita. Qawwam di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sering diartikan secara tidak tidak luas, hanya diartikan sebagai pemimpin. Ya. Padahal pemimpin itu perspektifnya apa maksudnya gitu kan? Pemimpin itu apakah otoriternya atau apa? Nah, sebetulnya qawwam itu kalau kita kembalikan misalkan surah kedua ayat 255 tuh ya, ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ada kalimat qayyum. Qayyum itu diambil dari masdar akar kata yang sama ini, qoma yakum. Nah, qawamun itu diambil dari kata itu sama, qoma yakum. Nah, itu sama. Apa artinya? Yaitu mengurus. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan yang terus-menerus mengurus hambanya. Coba kalau kita buka terjemahan, mungkin ada yang bantu bacakan coba. Ayat kursi, surah kedua ayat 255. Kalau di terjemahan diartikan apa qayyum itu? Atau surah ketiga ayat kedua, Alif Lam Mim Allahu la ilaha, betul, ayat kedua. Surah ketiga ayat kedua sama juga. Tolong dibacakan Pak, mungkin ada yang bisa baca. Ali Imran ayat 2, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, itu dia. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus mengurus, qayyum. Jadi, ar-rijalu qawwamun. Sebetulnya itu artinya terus-menerus mengurus 'alan nisa, kepada wanitanya. Kenapa nisa di sini, kenapa tidak disebut kepada istrinya? Karena wanitanya laki-laki itu bukan hanya istrinya. Iya. Laki-laki itu perempuannya laki-laki, itu pertama ibunya. Yang kedua istrinya, yang ketiga anaknya, yang keempat adik atau kakak perempuan. Itu nisanya laki-laki. Masya Allah. Ya. Itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan gitu, Bu. Qawwamuna 'alan nisa. Nah, yang menarik berikutnya Pak Zainal, mungkin ini bisa menjawab nanti sedikit dari pertanyaan Pak Zainal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan apa seorang laki-laki mengurusi perempuannya, nanti ada kaitannya berarti dengan perempuan ya, dengan yang Allah berikan kelebihan dari sebagian kepada sebagian lainnya. Maksudnya laki-laki diberi kelebihan ini, perempuan diberi kelebihan yang lain. Baru kemudian wa bima anfaqu min amwalihim, berikutnya baru harta. Jadi harta itu belakangan. Sebelum harta ada fadlan, kelebihan yang Allah berikan yang harus dioptimalkan lebih dulu, baru harta. Apa maksudnya di situ? Pertama, secara anatomi kalau kita perhatikan, perempuan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, memang secara anatomi tubuh, ya, itu otaknya bekerja dengan lebih simultan. Ya, kalau laki-laki fokus, kalau wanita simultan, dan bagian audio korteksnya atau pendengarannya, ya, itu lebih banyak atau lebih tebal. Demikian artinya bahwa keinginan untuk berbicaranya lebih banyak. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, perempuan itu sebetulnya namanya mar'atun. Dalam bahasa Arab itu mar'ah. Itu asli katanya. Mar'atun. Tapi kalau dia berkumpul lebih dari dua orang, ya, kalau dua orang mar'atain, ya. Tapi kalau lebih dari dua orang menjadi an-nisa. Bukan ini, an-nisa. An-nisa, gitu ya. Ya, an-nisa. Kenapa demikian?
Karena ketika lebih dari 3 orang ya, itu daya bicaranya itu lebih banyak. Lebih banyak. Artinya begini, kembali lagi ke ayat tadi, kalau kita punya anak laki-laki, didiklah anak laki-laki kita untuk bisa memahami bahwa fungsi pertama dia kepada istrinya nanti adalah mendengarkan. Listening. Dan kalau kita punya anak wanita, maka kita harus mengatakan kepada dia bahwa fungsi utama dia nanti adalah sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang istri, menjaga apa yang dia bicarakan. Apa yang dia bicarakan. Maka itu kalimatnya fasolihatu di sini, Bapak Ibu, khusus kepada Pak Zainal tadi yang bertanya, fasolihatu, maka perempuan yang soleh, pertama, qanitatun, qanitat itu taat. Taat itu jadi bukan gini Pak ya, misalkan disuruh oleh suaminya, kamu lompat, bukan gitu. Kamu duduk, bukan gitu. Qanitat itu, nah ini ya, qanitat itu adalah meredakan simultannya otak wanita ini ketika suaminya memberikan pendapat, memberikan solusi dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, ini ya. Karena begitu laki-laki memberi solusi, solusinya itu diambil dari otak fokusnya. Sementara wanita melihatnya dari otak simultannya, dari keseluruhannya. Sehingga tidak jarang, bahkan sering sekali, seorang wanita akan melemahkan solusi yang diberikan laki-laki. Dan ketika ini terjadi, terjadi seperti auhanal buyut tadi itu. Perempuan jadi lebih besar. Kenapa? Otaknya simultan. Dia tanya sama suaminya, gimana nih caranya ini? Atau gimana ini? Suaminya bilang solusi, oh gini aja, tapi nanti kan begini. Gimana sih? Itu gara-gara perkataan seperti itu. Jadi itu. Nah, qanitat itu, taat itu adalah meredakan simultannya otak wanita tadi itu. Dengan semata-mata mendengarkan saja, oh oke. Terima kasih, inimu, gitu misalkan. Dia tahu di situ ada kekurangan, tapi dia tidak mau mengeksposnya. Gitu ya. Itu qanitatun. Ya. Yang kedua, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, menjaga. Ya, ketika tidak ada suaminya. Sebetulnya ini bukan hanya menjaga harta. Kalau harta tuh picik sekali, ya, kecil sekali. Ya. Tapi yang jauh lebih besar itu adalah menjaga untuk tidak membicarakannya. Nah ini tadi kembali ke filosofi laba-laba tadi ya. Filosofi laba-laba tadi, nah, ini surat Al-Hujurat, Bapak Ibu, ambil khusus pada Pak Zainal, ayat ke-12. Jadi wanita betina memangsa laki-lakinya. Maksudnya apa itu dalam konteks kehidupan berumah tangga? Yaitu begitu suaminya nggak ada, suaminya diomongin. Itu membunuh karakter. Surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjingkan. Nah, itu kan digunjingkan tadi kalau konteks ke Anissa tadi setelah suaminya nggak ada, pergi kerja misalkan, atau lagi kemana gitu ya. Datang temennya yang diomongin suaminya kekurangannya, aduh nggak tahu lah itu bapaknya sih itu, aduh nggak tahu lah itu membunuh nih. Maka itu kalimat Allah, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apa kamu suka memakan bangkai saudaramu itu ya. Karena dimatikan ininya tuh, karakternya itu dengan diceritain gitu ya, kekurangannya Bapak Ibu. Nah jadi kepada anak kita wanita, kita harus mendidik dia agar dia bisa qanitat, taat. Artinya taat itu meredakan simultanisme otaknya itu, ambil khusus di depan suaminya ya. Dan yang kedua, mendidik kepada dia untuk tidak membicarakan kekurangan suaminya ketika suaminya tidak ada ya, ketika suaminya tidak ada. Dan tentu saja menjaga agar kata-kata yang keluar dari mulutnya, karena memang seorang wanita itu butuh bicara lebih banyak daripada laki-laki, adalah kata-kata yang bermanfaat yang keluar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira sekilas atau sedikit Pak Zainal. Oke, lanjut ke Pak Haji Farid. Terima kasih, Ustadz. Mungkin
tanya sedikit aja. Kan salah satu tugas orang tua kan adalah mendidik anak. Tapi mungkin ada banyak orang tua yang merasa mungkin tidak punya cukup ilmu, masih punya banyak kelemahan untuk bisa mendidik anaknya untuk menjadi the best version of himself or herself ya. Seperti misalnya contohnya saya habis itu terus memilih untuk anak saya tinggal di pondok saja. Dan sehabis itu terus menghabiskan waktunya jauh lebih banyak di situ karena tinggal di situ. Itu sendiri gimana Ustaz? Maksudnya jadinya bahwa itu tugasnya orang tua jadi terpenuhi dengan itu atau malah sebetulnya bagaimana Ustaz? Mungkin itu aja. Baik. Ya, terima kasih Pak Farid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus Pak Farid, tugas orang tua itu memang tidak bisa tergantikan. Karena tugas orang tua sebetulnya bukan mendidik. Ya, bukan mendidik tugas orang tua. Kalau itu bisa digantikan oleh siapapun. Mendidik ilmu ya. Tapi tugas orang tua itu memberikan kenangan, memori yang indah untuk anak-anaknya. Yang indah itu bukan berarti enak ya, tapi yang pelajaran gitu. Makanya itu stressingnya pada emosional intelligence, bukan intellectual quotient, tapi emotional quotient orang tua itu. Jadi begini, maksud saya begini, prakteknya sederhananya begini. Kita boleh menitipkan anak kita sekolah di mana silahkan. Intellectual quotient-nya silahkan. Tapi emotional quotient-nya itu tetap adalah tugas kita. Jadi kalau kita datang kepada kita berjumpa dia misalkan, ya, nah pegang bahunya, nah gimana ini kamu, tatap wajahnya, peluk dengan tulus, sampaikan, nah ayah percaya. Makanya saya juga beberapa kali membawa jamaah umroh ya, karena lagi pandemi jadi nggak berangkat. Nah, ketika saya bawa jamaah umroh tuh saya minta kepada travelnya, saya minta harus latihan manasiknya tuh setidaknya 1 hari penuh. Karena saya pikir itu yang paling penting gitu ya. Nanti di sana gampang deh. Kalau sudah latihan manasiknya full isinya, nah itu mantap, enak gitu. Salah satu yang saya tekankan kepada jamaah umroh itu adalah, saya sering tanya gini, Bapak Ibu siapa yang mau cium Hajar Aswad? Wah, semua jamaah angkat tangan, saya Ustadz, saya Ustadz. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu pengen cium Hajar Aswad? Jawabannya, ya karena sunnah Nabi, sunnah Rasul. Wah, mantap, saya bilang, bagus. Nanti kita di sana kita sama-sama pasang badan untuk bisa cium Hajar Aswad. Tapi setelah Bapak Ibu cium Hajar Aswad, dan biasanya orang akan bangga kalau bisa cium Hajar Aswad, cerita sono sini, wah berhasil cium Hajar Aswad gitu ya. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu pun harus juga melakukan. Karena sunnah cium Hajar Aswad itu hanya 1 kali Rasulullah selama hidupnya. Paling banter 2 kali dalam riwayat yang lain. Selama hidup beliau, 2 kali. Sementara ada sunnah lain yang sama-sama mencium juga, yang beliau lakukan ribuan kali selama masa hidupnya. Jadi kalau Anda ikuti sunnah yang 1 kali ini, yang ini harus 1000 kali Anda lebih ngotot untuk bisa menciumnya. Apa itu? Yaitu mencium anak. Apa itu? Mencium anak. Rasulullah itu dimanapun jumpa dengan Siti Fatimah, anak beliau. Ya, mengambil momen dicium tangannya, bagian tangannya, dicium keningnya, ya, dipegang bahunya, dipeluk, dicium ubun-ubunnya. Ya, bagian-bagian yang memang disunahkan itu. Selalu. Sampai dewasa, sampai sudah punya anak tuh Siti Fatimah. Rasulullah sudah punya cucu. Gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan belum tuh? Itu tidak bisa diserahkan kepada gurunya, nggak bisa diserahkan kepada kiainya, ustadznya, nggak bisa. Walaupun mereka dekat nggak bisa. Tetap beda. Jadi kalau kita ketemu, kita cium dengan tulus, kita peluk. Nah, ayah bangga sama kamu. Nah, kamu belajar di sini, nanti kalau sudah paham, ajari ayah ya. Ayah belajar terlambat ini, ngerti agama. Kamu belajar lebih dulu. Wah, itu Pak, emotional quotient itu yang tidak bisa lepas, ya, harus dari kita. Demikian kira-kira Pak. Lanjut Pak Ahmad Firdaus.
Mungkin informasi aja, kita waktu sampai 22.30 ya, Bapak Ibu. Mungkin kayak Bu Hajah, Bu Dini bisa mempersingkat. Tuh, Pak Ahmad dulu, Ahmad Firdaus. Assalamualaikum. Ini saya tadi pertanyaannya sama seperti Pak Haji Farid, jadi kayaknya sudah terjawab. Oh iya, Terima kasih. oke. Berarti lanjut Bu Hajah Dini, kayaknya panjang nih. Siap-siap. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Pak Ustadz, kan kalau kita itu sekarang problemnya tuh kalau udah punya anak-anak dewasa ya, mereka ini punya prinsip masing-masing gitu loh Pak Ustadz. Jadi kami itu sebagai orang tua tuh, bukan saya aja, banyak juga teman-teman saya yang putra-putrinya sudah pada dewasa, yang punya prinsip sendiri, hanya karena melihat lingkungan sekitar mereka atau melihat medsos, itu bagaimana ya Pak Ustadz ya, menghadapi mereka ini. Yang ya macam-macam lah kalau kita nasihat yang ujung-ujungnya mengingatkan untuk berumah tangga atau serius lah cari calon pasangan tuh agak sulit gitu Pak, gitu. Itu yang banyak terjadi sekarang fenomenanya Pak. Terus ditambah lagi satu lagi Pak, kalau kita kan sering mengucapkan selamat ya untuk yang lagi enif gitu. Selamat ya, semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warohmah gitu. Nah, itu artinya sudah itu ya Pak ya? Sudah bisa membangun kaulan sabida itu ya Pak ya? Maksudnya. Pak, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dini. Ya, jadi rupanya pertanyaannya pendek, cuman jawabannya panjang nih. Jadi saya singkat aja. Yang pertama, kalau anak-anak kita sudah dewasa, Bu Dini dan Bapak Ibu, tidak ada lain, kita harus jadi teman sama mereka itu. Dan tolak ukurnya sederhana kalau teman itu. Mereka mau nggak cerita hal yang rahasia sama kita? Gitu ya. Nah, secara praktek tuh sebetulnya gini ya, yang namanya teman tuh kan, coba deh kita sama teman kita deh. Kita dengerin dia kalau curhat. Gitu ya, ngomong apa curhat, dengerin. Terus kita nggak ngejudge apa yang dia lakukan, kita nggak ngejudge. Kita bilang, oh lu gini ya, oh lo gitu ya, gitu. Nah, kalau kita bisa begitu ke anak tuh akan respect kepada kita. Dan memang mau nggak mau sebegitu sudah, karena kita sudah kelewatan momen waktu kecil mereka, waktu bertumbuh menjadi remaja. Di situ momen kita mendidik mereka seperti tentara gitu ya, harus gini, harus gitu, harus gini. Kalau sudah dewasa nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, mereka punya dunianya, punya ininya sendiri. Kalau kita nggak mau, kita ketinggalan, kita akan ditinggalkan. Nah, jadi kita membuka diri untuk menjadi kawan. Kalau bisa jadi best friend. Nah, itu tadi. Caranya adalah tadi, tidak menjudge dan mendengarkan. Banyak listening. Nah, kalaupun ada sesuatu yang mengagetkan kita, misalkan anak laki-laki atau anak perempuan, itu kaget kita sama cerita dia, dia melakukan itu rupanya, atau dia begitu. Nah, kita harus bisa tenang dulu tuh, gitu ya. Jangan langsung diberondong, kamu ini kayak gitu. Nanti dia nggak percaya lagi. Dan di belakang nanti baru kita pikirkan, gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Itulah konsekuensinya ketika anak sudah remaja, sudah dewasa. Nah, mobil khusus soal anak perempuan yang tentang jodoh itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini banyak pengalaman saya Bu Dini, wallahualam nih, saya sharing aja. Banyak pengalaman saya orang ibu-ibu yang kepingin sekali anaknya menikah itu, rasa takutnya itu justru yang membuat auranya jadi negatif. Jadi kenapa ya Pak Ustadz, ada ibu-ibu, kenapa ya Pak Ustadz anak saya tuh sudah datang beberapa orang mau ta'aruf, tahu-tahu nggak balik lagi. Terus saya udah panjang lebar saya cerita, dia masih nggak ngerti juga. Ujungnya saya bilang, Bu, ibu tuh terlalu negatif, terlalu takut anak ini nggak nikah, terlalu agresif, sehingga orang jadi malas gitu. Datang keluarganya, ya, dibawa keluarganya, calon besan nih. Begitu besannya lihat, kok gitu amat nanti calon mertua anak saya, jangan deh, kalau bisa kamu cari yang lain, kan gitu cerita. Ibu harus redakan dulu rasa takut itu, saya bilang kepada jamaah ini, redakan dulu. Kenapa? Karena kalau ibu masih begitu ya, kayak kasihan anak ibu. Ya muter-muter bulat-bulat, biarkan Allah saja nanti kalau ada jodohnya kapan ya sudah. Kalau perlu bilang sama anak itu, nah kamu ini cantik, kamu ini pinter, kamu ini perempuan yang sempurna.
Kalau Allah belum memberikan jodohmu, artinya memang Allah mencari yang baik untukmu. Dan ibu nggak ada masalah dengan itu. Wah, itu ya. Jadi anaknya lega, orang tuanya lega. Kalau nanti kebetulan ada lagi yang akan datang untuk meminang atau menikah, akan jadinya positif. Gitu. Nah, itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai sakinah mawaddah warahmah. Wah, ini banyak sekali kekeliruan dalam kata-kata ini, Bapak Ibu ya, Bu Dini wabil khusus. Jadi mungkin nggak bisa banyak kita jelaskan di sini. Yang jelas sakinah itu untuk laki-laki, mawaddah itu untuk perempuan, dan rahmah itu untuk keduanya. Nah, itu beda tuh. Ya, sakinah itu untuk laki-laki, maka itu liyaskuna ilaiha. Nah, wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan liyaskuna ilaiha, litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi sakinah kepadanya. Ya, itu ada kaitannya dengan mohon maaf ya, karena kita sudah dewasa semua, kegiatan seksual ada kaitannya dengan bagaimana mawaddah itu untuk wanita, perempuan, karena dalam kegiatan itu, dalam kegiatan seksual itu, ya, seorang wanita itu membutuhkan cinta, membutuhkan keakraban, membutuhkan kasih sayang, mawaddah itu, dan nanti turunannya, hasilnya dari proses itu akan berbeda, ujungnya adalah rahmah, kasih sayang di antara mereka berdua. Ya. Jadi saya pikir nggak bisa kita bicarakan banyak di sini. Tapi qaulan sadida bukan sakinah mawaddah warahmah. Gini. Tadi saya maksudnya gini. Qaulan sadida itu di luar sakinah mawaddah warahmah, tapi dia bisa menjadi bagian yang menguatkan sakinah mawaddah warahmah tadi itu. Ya, karena perkataan di dalam kedua itu adalah skill yang bisa dipelajari di luar itu, di luar sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya senang sekali dengar malam ini. Nggak jadi ngantuk Pak, saya tadinya udah kriap-kriap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Zainal. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini dari istri saya, Ustaz. Oh, iya. Terima kasih. Jadi agak molos dari jadwalnya. Iya Pak Ustadz, kalau saya mau bertanya yang stage yang sebelum yang ditanyakan Ibu Dini tadi Pak. Jadi dari usia 8 sampai 14 ya Pak Ustadz ya. Jadi kan kalau kita disarankan memperlakukan anak-anak itu seperti tahanan gitu. Yang seperti apakah yang tahanan atau batasan yang amat sangat istilahnya rigid ini itu perlu diterapkan, kemudian apakah itu juga bisa disesuaikan gitu tergantung karakter anak itu sendiri gitu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang kalau dikerasin justru malah jadi nggak bisa diajak diskusi gitu. Ya terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya kalimat yang lebih tepat, maka tadi saya sebetulnya mengganti kalimat itu, bukan mengganti, saya tadi di tengah-tengah menjawab pertanyaan Ibu Dini saya bilang seperti tentara. Ya, bukan tahanan, tapi tentara. Ya, artinya apa? Artinya ada komandonya, ada garis komandonya. Garis komandonya harus diperjelas. Yang kedua, ada sebab akibat atau konsekuensi. Jadi, tegas itu bukan keras. Awas, beda tuh. Tegas dan keras. Nah, tadi saya contohkan, tegas yang applicable, yang bisa langsung kita eksekusi. Jadi, kita berikan ketegasan, misalkan begini, ada anak ya, saya sering mengalami, ada anak kecil, wah pengen beli itu, pokoknya beli itu, pengen main, pokoknya main. Kata ibunya, jangan main, udah cukup, ini waktunya sholat. Gak mau, dikit lagi nangis gitu. Itu kenapa? Karena tidak memiliki batas ketegasan. Batas ketegasan, misalkan, jadi diatur begini, anak pengen main, oke. Kamu main dari jam sekian sampai jarum panjangnya sekian ya, gitu. Kalau kamu kalau kamu melanggar, maka nanti konsekuensinya adalah misalkan ya, kita mengambil salah satu kesukaan dia, atau kita memberikan jadi mengambil sesuatu lah dari diri dia, apa yang menjadi kesukaan dia, satu itu. Atau tadi menyebutkan sesuatu yang lebih mudah ya, misalkan mengganti nama, kalau itu saya dulu ya, mengganti nama. Atau gini juga, saya pernah satu pengalaman gini Bu, ini mungkin bisa jadi cocok juga buat Ibu dan Bapak Ibu semua. Jadi waktu anak saya kecil itu, kalau jalan-jalan itu
anak saya yang perempuan tuh suka nangis gitu di tengah jalan tuh. Pengen itu nangis gitu ya. Nah terus saya bilang, anak saya namanya Maryam, kalau Maryam nangis terus, ini mobil ayah berhentikan, dan Maryam pindah ke depan, setir mobil ini, ayah di belakang. Saya bilang gitu ke anak saya. Dan dicoba tuh sama Maryam. Akhirnya saya berhentiin mobil. Saya turun, sana, setir tuh mobil, ayah di belakang. Rupanya dia diam, Bapak Ibu. Diam. Sejak saat ini dia nggak pernah nangis lagi di mobil. Minta-minta gitu nggak pernah lagi. Orang-orang dewasa, ibu saya mau ketawa semua di situ, tapi jangan ada yang ketawa karena ini serius gitu ya. Ini serius. Jadi sebetulnya hanya soal ketegasan saja, soal eksekusi ancaman, ya, dan itu menunjukkan siapa bosnya, ya, otoritasnya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi di usia itu, di usia sampai menjelang remaja, ya, kira-kira sampai 14 atau 15 tahun lah, ketika mereka sudah bisa berpikir secara penuh gitu ya. Secara penuh itu nanti sudah mulai ngerti mereka, kalau diancam yang seperti itu diketawain kita ya, nggak bisa pakai lagi gitu ya. Tapi di usia kecil itu bisa digunakan. Yang penting tegasnya dan bisa dieksekusi, applicable. Nah, dan itu harus kita buktikan bahwa kita akan mengeksekusi apa yang sudah kita tetapkan bersama. Gitu. Itu kira-kira, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, mungkin waktunya sudah jam 10.30, lebih 3 menit. Mungkin juga ibu-ibu juga persiapan buat sahur. Mungkin bisa dapat kami simpulkan ya Pak Ustadz ya. Ini dari Ustadz Doni Brad Pitt katanya. Jadi kesimpulan adalah bahwa di dalam kehidupan itu ada 2 hal, yaitu a house maupun a home, yang dimana house itu berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 41, lalu home itu surat Al-Kahfi 82. Lalu solusinya yaitu adalah di Kaulan Sadida, yaitu terdapat 4 hal yang bisa dilakukan oleh kita semua, yang tidak memandang usia, tapi juga bisa dilakukan sampai mungkin tutup usia. Lalu juga starting from the end-nya itu dalam surat Asy-Syura ayat 83 dan 84. Doanya mungkin kita bisa lakukan itu setiap saat, yaitu ya Allah berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Kalau gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk kajian berikutnya itu nanti hari Sabtu jam 5:30 ya Pak Jati ya, Pak Farid. Ya. Iya betul. Iya, nanti dengan host yang lebih menarik lah, mungkin ada yang lebih ganteng. Terima kasih Pak Ustadz Doni Amir Sagaf atas ilmu yang di-sharingkan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali. Memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tetapi setidaknya kita sebagai manusia terus bisa belajar sampai kita tutup usia. Mungkin sebelumnya kita foto dulu ya Pak Farid ya. Mau dimasuk ke majalah. Atau kita doa dulu mungkin. Oh ya, mungkin dipimpin oleh Pak Ustadz Doni. Doni beneran ini oleh ini. Baik. Silakan Pak Ustadz. Kita doa kafaratul majelis aja atau gimana? Silakan, monggo. Oh iya, baik. Kalau gitu kita sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan juru foto Pak Haji Farid. Itu apa? Minta tolong dibuka ininya kameranya. Saya matikan dulu ya recordingnya.